البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Wajibu tadraman. Hai ma hiya wujub tahrim bas. Kamu syariah. Wajib haram mandub. Kam? Ayat-ayat. Al-wajib wal-mandub wal-mubah. Al-mubah fil akhir. Al-wajib wal-mandub at-tahrim. Al-haram, al-makruh, al-mubah. Ibrahim anta. Ma hiya ahkam taklifiyah? Baik, minha mada? Sahih wal fasad wa mada aidan asyarat wa aidan wal mani. Baik. Anta Abdurrahman, anta. Ma huwa al-wajib? كيف؟ الله المستعان. ما هو الواجب؟ سهل. أنت. ما أمر الشارع على وجه الإلزام. طيب نعم. ما هو المندوب؟ ما هو المندوب؟ يعقوب. ما هو المندوب؟ إسماعيل. نعم. لا على وجه الإلزام. ما هو المحرم؟ ما هو الحرام؟ محرم عندك بيت؟ ما؟ نعم. ما نهى عن الشارع على وجه الإلزام الترك. ما هو المكروه؟ مكروه. ما هو المكروه؟ ففاتح عندنا. نعم. ما هو المباح؟ انت إبراهيم. طيب ما لا يتعلق بأمر ولا نهي بذاته. إنما تأخذ إيش؟ حكم ماذا؟ المباح يأخذ حكم إيش؟ إيش؟ أنت حسين. أنت عبد الله. أنت أي وسائل. المباح يأخذ حكما وسيلة. طيب نعم. إذا كان وسيلة إلى الوجوب يكون واجبا. إذا كان وسيلة إلى المحرم يكون إيش؟ محرما. نعم. على حسب تكون وسيلة.
Qala rahimahullah ta'ala. طيب شروط النسخ. أنت عمر، ما هو النسخ؟ ما هو النسخ؟ Allah musta'an. Kayf Umar anta enggak bisa bicara gimana? Anta Rauf, Abdul Rauf. Sahih. ما المراد بقوله رفع حكم؟ أنت تسكن. ما المراد بقوله رفع حكم؟ ها؟ أنت عبد الرحمن. تغيير. إيش تغيير ماذا؟ تغيير من إيجاب إلى تحريم. من إيجاب إلى تحريم. ها؟ من إيجاب إلى إباحة. من إيجاب الإباحة من إباحة إلى تحريم. أنت إبراهيم أنت هات مثال لنا تغيير من إيجاب إلى إباحة، ما هو؟ مثال الصوم من إيجاب إلى إباحة. ما شاء الله مرتاح. صوم عاشوراء، صوم عاشوراء لا يقال مباح، كان يستحب. طيب من إباحة إلى تحريم. مثال مباح إلى تحريم، كان مباحا ثم محرما. أنت سعيد متعة ماذا؟ متعة النساء، نكاح المتعة. متعة النساء كان مباحا ثم حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. طيب النسخ يمتنع وقوعه. النسخ يمتنع وقوعه في ماذا؟ أنت محمد. النسخ يمتنع وقوعه، لا يجوز الوقوع، لا يجوز النسخ في ماذا؟ في الأخبار. صحيح. لماذا يمتنع أن يقع الوقوع في الأخبار؟ لماذا؟ لماذا يمتنع الوقوع في الأخبار عند عبد الله؟ أنت عبد الله. لأنه يستلزم أن يكون أحدهما إيش؟ كذبا. لأنه يستلزم أن يكون أحدهما كذبا. قال الله رسوله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يصاب بالكذب. والثاني في ماذا؟ أن النسخ لا يقع، لا يجوز وقوعه في ماذا؟ في ماذا؟ في ماذا؟ النسخ. طيب
لا يجوز وقوعه في ماذا؟ توحيد. هذا مثال. توحيد بباب مثال. Ibadah. Gimana? Tauhid ada misal. Tauhid misal. La ilaha illallah misal. Kulluha ta'ti bil misal, ma huwa bitarif. Anta Ibrahim. Al-ahkam takunu maslahatan fi kulli zaman wal makan. Misaluh makan al-akhlaq wa ma misaluh wal akhar tauhid wal akhar apa? Asri? Asidku. Asidku ada makarim akhlaq. Bacanya udah habis. Apa? Usul akhlak. Ustaz. Sudah habis bacanya. Kalau belajar bisa, kalau membaca bisa, kalau tidak belajar tidak membaca tidak bisa. Qala rahimahullah ta'ala syurutun nasakh. Syurut an-nasakh, syarat-syarat nasakh. Nasakh ada syaratnya. Yushtaratu li naskhi fima yumkin naskhuhu bi syurutun minha. Dipersyaratkan adanya syarat untuk nasakh, sehingga mungkin terjadi nasakh beberapa syarat. Al-awwal ta'adzurul jam'i baina dalilaini. Ta'adzurul jam'i baina dalilaini. Tidak mungkin adanya jam' untuk digabungkan di antara dua dalil. Maka di sini adanya nasikh wal mansukh. Baik, sehingga ta'adzur tidak bisa untuk digabungkan di antara dua dalil. Fa in amkana jam'u fala naskha. Kalau mungkin, kalau masih memungkinkan untuk dikumpulkan, digabungkan, kalau masih mungkin digabungkan di antara dua dalil, maka tidak ada nasakh. Dimkanil amali fi kulli minhuma, karena memungkinkan untuk bisa dilakukan masing-masing di antara keduanya. Baik, sehingga ketika ada dua dalil yang kelihatannya, ketika ada dua dalil yang kelihatannya saling, artinya bertentangan. Baik, jika bertentangan dohirnya, jika dohir, adapun dalil tidak ada bertentangan. Qala ta'ala walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsir. Segala sesuatu yang turun dari Allah Ta'ala tidak ada yang bertentangan. Baik, cuma dohir fi nazar, secara dohir kelihatannya secara dohir antara dua dalil ini saling bertentangan. Baik, maka ketika dohir terjadi tersebut, maka langkah pertama adalah al-jam'u bainahuma. Langkahnya adalah al-jam'u bainahuma, digabungkan, penggabungan antara keduanya. Seperti misalnya naha Rasulullah SAW an yashraba qa'iman. Artinya apa? Naha Rasulullah SAW an yashrab qa'iman.
Bisa Umar ini. Rasulullah SAW melarang minum dengan berdiri. Baik. Ini larangan apa larangan? Larangan minum dengan berdiri. Masya Allah, Umar bisa menerjemah. Bagus. Umar Sohir. Kemudian ada hadis lain, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ra'aitu, coba ini terjemah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrab qa'iman. Sahih, masyaallah. Allah barik. Baik, zadakallahu iman. Saya melihat Rasulullah SAW minum dalam keadaan berdiri. Bertentangan nggak di antara dua tadi? Hah, Rizky? Lo kok bertentangan gimana? Yang dilarangnya untuk mengatakan dan minum dalam keadaan berdiri, tapi hadis setelahnya melihat Rasulullah makan dan minum dalam keadaan berdiri. Nah, di antara dua hadis ini, dohirnya apa? Dohirnya adalah saling bertanaqud. Tanaqadha dalilan. Tanaqadha dalilan. Ada dua dalil di sini dan saling apa? Bertentangan. Baik. Dohirnya, ini dohirnya. Dalam syariat tidak ada, dalam syariat harus diketahui. Di dalam syariat Islam tidak ada yang namanya dalil saling bertabrakan, bertentangan, enggak ada. Sehingga gimana kalau kamu mendapatkan dua dalil yang seolah bertentangan, maka al-jam'u bainahuma. Pertama yang dilakukan adalah bagaimana engkau menggabungkan antara dalil itu dan dalil itu. Ini larangan minum berdiri, ini adalah terjadi minum berdiri, maka digabungkan di antara dua dalil ini. Qalu asyurbu qa'iman makruhun laisa muharraman. Digabungkan di antara dua dalil. Tayyib, para ulama mengatakan bahwa syurbul qa'iman makruh. Apa artinya? Coba Usama. Masya Allah, anta kalah dengan Umar. Anta duluan belajar, Umar belakangan. Syurbul qa'im makruh. Syurbul qa'im makruh. Apa artinya itu? Apa artinya sobari? Sahih, sobari aja bisa. Mana? Sama ini gimana? Belajar, biasa belajar nggak sama sih? Usahanya sok belajar nggak itu? Masa nggak bisa? Minum berdiri adalah makruh. Sobari aja bisa, sobari ya. Laisa muharraman. Apa artinya sobari? Syurbul qa'imi makruhun laisa muharraman. Apa laisa muharraman? Nah, sobari enggak bisa. Laisa muharraman. Ruwaifi tidak haram. Masya Allah. Yang sungguh-sungguh memang betul bisa. Ruwaifi belajar belakangan, udah tahu laisa. Laisa muharraman. Gaib, ternyata orang belajar bukan harus lebih dulu, ya. Akan tapi yang penting serius apa tidak, itu aja. Ada orang belajar dari kecil, ya, sampai besar nggak bisa, ya cuma kayak patung. Baik, nah, sehingga ketika kamu mendapati dua dalil yang dohirnya tanaqud, dua dalil yang dohirnya tanaqud, kamu nggak mengatakan ini gimana? Kok saling bertanya? Bukan. Kamu caranya adalah yang kamu lakukan al-jam'u bainahuma, digabungkan di antara dua dalil. Dan ini sudah tidak ada lagi yang menjadi PR. Para ulama terdahulu udah lebih duluan gitu loh. Tinggal anta membaca kalam para ulama saja. Kita tinggal membaca kalam para ulama, semuanya sudah diselesaikan oleh mereka. Kita tinggal membaca saja. Oh, ternyata dua dalil ini maksudnya
syurbul qaim adalah makruhun laisa muharram. Baik. Karena ini naha, karena ini fi'il. Contoh banyak. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan man hadatsaka anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzab. Aisyah radhiyallahu anha. Apa artinya? Coba dites apa itu. Man haddatsaka anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzaba. Boleh nunduk semua, takut semua tanya. Husain Sa'fan coba. Man haddatsaka anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzaba. Coba Umar, terus lagi Umar. Anta Umar Sahir. Man haddatsaka anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzaba. Barang siapa yang apa? Barang siapa yang apa? Kencing dalam keadaan berdiri, maka apa? Faqad kadzab. Masih ada kata yang terlewat. Coba si siapa ini? Hubed. Artinya gimana? Barang siapa? Yang mengatakan Nabi Muhammad SAW berdiri, maka dia benar-benar berdosa. Ya, Masya Allah, Allah barik. Ada diterjemah nggak, Pak? Hah? Nggak ada. Inilah asli betul. Man haddatsaka, haddatsa apa haddatsa? Barang siapa yang menceritakan padamu, barang siapa yang bercerita kepadamu bahwa Nabi SAW kencing berdiri, maka dia telah keliru, dusta, keliru. Kadzab di sini adalah khata, maka dia salah beritanya. Ini kalau siapa tadi? Kalau siapa Muhammad? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan begitu. Barang siapa yang menceritakan bahwa Nabi SAW kencing berdiri, salah dia. Dalam hadis lain, Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Baik kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fabala qa'iman." Fabala ala sabatati qaumin qa'iman. Begitu maksudnya. Dalam hadis lain Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahwa baik kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bala fi subatati qaumin qa'iman. Apa artinya itu, Zaid? Subatah qaumin, tempat sampah. Nabi SAW pernah kencing di tempat sampah suatu kaum, qa'iman dengan berdiri. Nah ini mengatakan kencing berdiri. Di sana mengatakan kalau yang menceritakan kencing berdiri salah. Dua dalil yang saling sepakat atau saling bertentangan dohirnya. Saling sepakat apa saling bertentangan, Muhammad? Hah? Bertentangan? Iya. Yang ini barang siapa yang mengatakan kencing berdiri berarti salah. Kencingnya berarti apa? Hah? Duduk. Dalam keadaan duduk. Ini kok kencingnya dalam keadaan berdiri. Duduk dengan berdiri sama apa beda?
Coba si Salman. Hah? Coba kalau berdiri seperti apa? Berdiri kayak apa? Oh itu berdiri. Kalau duduk? Oh itu duduk. Beda. Nah, kamu dapatkan dalil seperti ini, jangan dulu mengatakan ini nasi dan masuk. Yang berdiri berarti masuk dengan duduk atau duduk masuk dengan berdiri, bukan. Tapi langkah pertama adalah al-jam'u baina dalilaini. Digabungkan. Kamu baca kalam ulama ternyata kencing dalam keadaan berdiri adalah bukan haram, adalah mubah. Terkadang lihat situasi kondisi. Kalau kamu kencing dengan duduk, air kencingnya balik, nyiprat. Kencing dalam keadaan duduk, air kencingnya malah balik. Kamu kakinya sampai mukanya naik kencing. Jangan duduk. Maka dengan berdiri. Jika kamu kencing dengan berdiri, malah airnya juga balik. Kencinglah dengan duduk. Ini al-jam'u baina dalilaini. Misal contoh. Misal gitu contohnya gitu. Jika al-jam'u bainahuma. Jam'u bainahuma. Misalkan ada kamar mandi atau apa di mana, ya, tempatnya sempit banget. Kamu kok duduk, malah belepotan bajunya, ya kan? Nah ini mungkin diamalkan. Kamu kencingnya bagaimana? Berdiri, gitu. Bisa kamu mengamalkan dengan berdiri. Itu maksudnya. Seperti orang minum berdiri dengan minum duduk. Memang sunnahnya duduk, berdiri makruh. Cuman sekarang kamu misalnya minum air Zam-Zam, yang mana orang itu berjubel, wah ambil seperti apa. Kamu kok minum duduk, lehernya keinjak orang Afrika langsung. Udah, IWR. Ya udah minum aja dengan apa? Berdiri itu, sehingga mungkin diamalkan begitu. Orang yang nggak tahu hadis ini, nggak pokoknya harus duduk. Antum minum apa? Duduk. Datang orang Afrika gede hitam gitu, langsung lehernya kamu keinjak udah. Nah itu contoh misalnya. Di suatu saat itu akan diamalkan, ya kan? Tapi kamu minum sendiri nggak ada halangan, nggak ada apa, sudah ijlis duduk, ya kan? Minum duduk. Nah itu. Ini minum duduk, itu minum dengan berdiri. Kapan? Dia situasi. Begitu. Itu loh ini. Hah? Tapi dalam walimah minum makan dengan berdiri sambil nari nggak boleh. Sambil itu tasyabbuhul kufar. Itu acara tasyabbuh dengan orang kafir. Rombongan semuanya makan sambil berdiri sambil goyang kepalanya. Ini mah tasyabuhan. Nggak ada dalilnya gitu. Sehingga dengan demikian bisa limkanil amali bikulli minhuma. Tidak terjadi nasakh di sini. Tidak terjadi nasakh sebab masih memungkinkan untuk mengamalkan dua dalil tersebut. Ternyata bermanfaat. Minum dalam keadaan berdiri suatu saat bermanfaat. Contohnya tadi orang berjubel kayak gitu, ya kan? Apalagi kita orang Indonesia kan kecil-kecil ya. Badan kita ibaratnya kayak sepaha orang Afrika. Badan kita, mereka orangnya kayak besar-besar. Nah, kok udah berjubel kayak gitu malah minumnya dengan duduk, ya udah nggak kelihatan. Injak gitu lagi. Nah, ya seperti tadi, kencing dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Masing-masing dalil ini ternyata bisa dilakukan dan diamalkan. Tinggal lihat situasi. Baik. Al-thani al-ilmu bi ta'akhurin nasikh
Yang kedua syarat yang kedua adalah mengetahui bita'akhuri nasih, terakhirnya yang nasih. Karena antara nasih dan mansukh harus diketahui mana yang awal, mana yang akhir. Yang akhir disebut apa? Mansukh. Yang akhir disebut nasih. Yang pertama disebut mansukh. Itu gimana? Seperti misalnya dulu di awal Islam orang itu hatinya masih lemah, imannya masih lemah, belum kuat dan sebagainya, dilarang ziarah kubur. Ketika mereka tauhidnya udah kuat dan sebagainya, kemudian diperintahkan ziarah kubur. Mana yang akhir, mana yang awal berarti? Ibrahim. Dilarang, yang akhir diperintahkan. Ini nasih dan mansukh. Karena ini tidak mungkin al-jamu bainahuma, nasih wal mansukh. Dulu di awal Islam orang masih masakin, fuqara masakin. Kalau ada orang nyembelih hewan kurban, orang pada datang berkerumun, ya. Orang pada datang berkerumun, menginginkan apa, mengharap apa? Coba mengharap apa? Sakit. Hah? Loh? Hah? Bagi duit? Oh, bagi duit sih. Ini coba ya belakangnya. Coba paham kan? Ada orang nyembelih sapi misalnya. Kemudian datang orang dari mana ngumpul di situ, mengharap apa? Mengharap makanan lontong. Berarti belum paham. Coba Hud yang lebih besar. Hud. Mengharap apa Hud? Masa Hud ditanya yang seperti ini nggak paham? Antum ini gimana Hud? Saya bingung. Ditanya seperti ini kan pertanyaan biasa, masa nggak paham? Kalau HP yang bagus apa Hud mereknya? Itu baru paham kayaknya. Tapi anta aneh saya begini. Dalam HP punya pengalaman besar, dalam seperti ini nggak nyadar. Anda juga bingung sebenarnya. Kita dulu ini gimana dulu nih? Coba si sapi itu Yusuf mengharap apa Yusuf? Daging. Namanya orang nyembelih sapi, orang pada datang berkerumun mengharap apa? Ya mengharap daging. Mau dikasih gitu loh. Masa pertanyaan kayak gini nggak paham ini sih gimana? Masa mengharap darahnya ya enggak? Atau mengharap baunya ya enggak? Mengharap dikasih apa? Daging. Ini subhanallah, yang nyembelih sedikit, yang kerumun banyak. Dan kalau yang punya menyimpan, ya berarti mereka dapat apa? Kasihan. Makanya di awal Islam tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Nah ini yang masih dipegangi orang umum sampai zaman sekarang, betul. Ya di Pekalongan nggak boleh nyimpen lebih 3 hari, nggak boleh makan pun nggak boleh. Di Kalimantan, itu sih orang awam, ya keyakinan orang awam kalau menyembelih hewan kurban namanya sudah ikhlas betul, tidak boleh makan. Itu sama sekali nggak boleh ngambil. Jadi masih mengamalkan yang mansukh, ya. Nah itu karena itu min ajli dafah karena sangat butuhnya manusia di saat itu terhadap daging, maka tidak boleh menyimpan. Kemudian tahun-tahun berikutnya, ya, masya Allah, ya Rasulullah, anaf'alu kama naf'alu sanata qablaha, qala la kulu waddakhiru. Tahun berikutnya karena kaum muslimin masya Allah udah diberi kemakmuran sebagainya, masing-masing rumah nyembelih. Baik, maka diperintahkan kulu
makanlah, ya. Ulu wat'imu waddakhiru. Silahkan kamu udah makan-makan, kasih makan orang, sedekah, dan juga iddakhiru, simpan sampai kapan? Sampai kapan saja. Walaupun sampai tahun berikut. Ya? Nyimpen dagingnya sampai tahun berikut. Sampai bulan Dzulqa'dah masih ada daging. Misalnya. Boleh. Nah, itu dikatakan apa namanya? Nasakh wal mansukh. Mana yang mansukh, Rizki? Yang menyimpan. Hah? Menyimpan Menyimpan daging seterusnya. itu mansukh. Iya. Yang nasih Yang nasih itu yang tidak boleh menyimpan daging daging. tidak boleh. Berarti kalau kamu nyembelih nggak boleh nyimpen, nggak boleh. Oh, berarti kebalik malah. Yang mansukh itu yang dihapus hukumnya adalah apa namanya, tidak boleh menyimpan. Yang boleh adalah apa? Menyimpan. Yang sekarang boleh apa? Menyimpan. Ini yang nasikh. Yang mansukh yang tidak boleh menyimpan. Paham? Sebab ini tidak mungkin al-jamu baina dalilain. Tidak mungkin untuk dijamak. Baik. Maka dan juga ini sudah jelas diketahui ta'akhur nasikh dari mansukhnya. Waktunya sudah jelas. Ini tahun dulu dilarang. Kemudian sekarang kan jelas. Paham? Baik. Subhanallah.